Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Yang kami hormati para alim ulama, para ustadz, pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Mekarsari, berkhusus guru saya Al-Ustadz Abdurrahman Yusuf. Selamat datang kepada Al-Ustadz Musonif dari Mangunjaya, dari Ping 3. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya nanti diakui sebagai umatnya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama saya akan sambutan sebagai ketua DKM Mushola Al-Wahyu. Mushola Al-Wahyu ini pengajiannya untuk ibu-ibu di hari Senin, yang diasuh oleh Al-Ustadz Haji Sayyidi Abdul Halim. Kemudian untuk malamnya yaitu Yasin Tahlil setiap malam Jumat yang dikomandoi oleh Jaya Sukma atau Bijay. Kemudian 1 bulan 1 kali ada kegiatan Khatmil Quran di hari Selasa, di mana itu saya mengumpulkan para tahfidz yang ada di Tambun Selatan setiap hari Selasa awal bulan, dan itu sudah berjalan 1 tahun lebih, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya kegiatan setiap malam Sabtu, yaitu yang diadakan oleh PRNU Desa Mekarsari, pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Mekarsari. Nah, alhamdulillah, walaupun banyak kegiatan seperti itu, sampai kapanpun mushola tidak akan pernah maju. Mushola Al-Wahyu gak pernah kan maju sampai kapanpun. Kenapa? Kalau maju nutupin jalan, Bu, diomelin orang, Bu, ya. Coba mushola bakal maju ke sono lah, macet jalanan, Bu, ya. Ini mungkin candaan saya, ya. Artinya kegiatan mushola begitu luar biasa, ya. Banyak kegiatan. Nah, saya mohon kepada ibu-ibu, biasanya sehari Minggu atau hari Senin itu sudah menyiarkan. Bagi yang ingin mengirimkan arwah untuk almarhum almarhumah, karena dibacakan Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30 mulai jam 8 sampai jam 3 sore. Saya yakin ibu-ibu ini belum tentu mampu menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan 1 kali. Enggak. 2 bulan 1 kali? Enggak. 3 bulan 1 kali? Kagak. Ibu-ibu itu lebih banyak buka handphone daripada buka Al-Qur'an. Iya. Buka WA, buka YouTube, buka Facebook, buka TikTok, buka TikTok, ya. Karaokean. Nah, itu fakta. Mohon maaf, 1 hari 1 malam atau 1 minggu pernah gak baca Al-Quran 1 halaman saja? Itu. Nah, maka dari itu setidaknya dukung kegiatan Khatmil Quran yang ada di Mushola Al-Wahyu, dukung. Nah, dengan didukung, ya mohon maaf, karena di situ ada yang mengirimkan arwah, di dalamnya ada buat kopi walaupun besarnya 10.000, 20.000, ada yang seperti itu. Jadi kita yang ngaji juga semangat.
itu mensyiarkan. Karena Al-Quran kalau tidak begitu, jarang orang baca Quran sekarang, Bu. Jarang. Paling ketemunya hari Senin doang baca ya Yasin, pulang udah nggak baca. Bacanya kapan? Hari Selasa di Nurul Wahab. Bacanya kapan lagi? Hari Kamis di An-Nur. Hari apa lagi? Di Nurul Iman hari Rebo. Ketemu Senin lagi itu udah bagus, cuman di sini Yasin, di sono Yasin, sono juga Yasin, di sono Yasin, Yasin mulu. Ya, bagus ya bagus. Cuman kita harus setidaknya punya program membaca Al-Quran dalam satu hari satu halaman atau satu lembar. Kalau satu lembar, Ibu, satu lembar berarti 10 hari satu. Kalau 1 bulan 3 juz, 3 bulan 9 juz, 1 tahun bisa hatam. Nah ini udah di mana-mana, nggak di mana-mana. Jadi baca Al-Quran itu harus benar-benar diniatkan di dalam hati. Niatkan baca Al-Qurannya. Intinya dukung kegiatan Musola Al-Wahyu ya. Nah ini sekarang saya sambutan atas nama Rois Syuriah. Rois Syuriah, pengurus ranting Nahdlatul Ulama. Ini pengajian sudah berjalan dalam 1 tahun lebih ya, mungkin udah 2 tahun atau 3 tahun. Saya berpesan kepada ibu-ibu yang ngaji ya, ngaji itu ngatur jiwa, niatin lillahi ta'ala karena Allah. Jangan sampai ada sesuatu yang tidak mengenakan. Ada, soalnya sepanjang-panjangnya jalan itu lebih panjang mulut, bener gak? Ya, sepanjang-panjangnya jalan lebih panjang mulut tektoknya cepet, Bu. Dari sini sampai sini, nyampe sini, sampai sini, sampai ke kuping saya. Pak Ustadz, kalau bisa nggak usah ada door prize. Kalau bisa bagi rata, Pak Ustadz. Bagi rata, mau Indomie satu-satu. Ya, kan nggak mungkin. Kalau misalnya tidak mampu dibagi rata, mendingan nggak usah ada door prize, Pak Ustadz. Aduh, gimana ini? Itu beban mental sebagai pengurus Nahdlatul Ulama. Saya pribadi beban mental. Saya ngomong dengan kawan-kawan pengurus yang lain, akhirnya mikir lagi. Sudah diniatin lillahi ta'ala karena Allah ya. Ini hanya hiburan saja, hiburan. Ibu semuanya mampu beli, mampu ya. Indomie 1 kardus paling 120.000, minyak paling yang nggak sampai 20.000 ya. Jadi jangan merasa yang ngaji nggak dapat, jangan begitu. Niat ngaji lillahi ta'ala karena Allah ayo ya. Masih semangat kan ngaji malam Sabtu? Masih. Nih Mbah Hashim ini nih, beliau kan sudah bilang, siapa yang ngurusin NU akan saya anggap dia sebagai santriku. Lah nanti misalnya di akhirat nanti ibu-ibu yang malam Sabtu itu termasuk orang yang menghidupkan NU. Mbah Hashim masuk surga gak mau misalnya. Saya mau cari dulu. Saya ada punya santri saya yang ngaji di Al-Wahyu tiap malam Sabtu. Kata malaikat, siapa namanya? Po Asmani. Nggak ada ya. Empo Rohana katanya. Nggak ada juga. Empo Yuyun katanya. Empo Sadia. Nah, Empo Sadia itu yang aktif ngaji. Balik lagi Mbah Hashim Asy'ari. Lah ini Mbah Hashim Asy'ari seorang waliullah, hadratus syekh. Dan siapa yang menjadi santriku, saya doakan anak turunnya husnul khotimah. Beliau yang bicara. Makanya dari sekarang niatin lillahi ta'ala karena Allah. Jangan cuman mikirin ini sarung Wadimur, Bu, harganya paling cepek.
Ya. Ibu kalau pengen sarung nih, ambil nih. Tarik sekarang dah. Nah, ini mereknya Gajah Duduk. Gajahnya nggak ada, pas dibuka ada belalainya gede. Lah, masa Gajah Duduk Pak Ustadz, pas dibuka, oh iya ada belalainya. Ya. Kok hitam Pak Ustadz? Ya emang begitu. Ya. Belalai gajah. Ya, gajah. Ya. Jadi kembali lagi, saya berharap sebagai pengurus ranting Nahdlatul Ulama, saya bermohon kepada ibu-ibu yang mau ngaji malam Sabtu, ayo ikut, niatin lillahi ta'ala karena Allah. Insya Allah ibu kalau rajin, setidaknya cucunya ibu nanti akan dibukakan pikirannya oleh Allah Subhanahu, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita tidak jadi apa-apa, ya, saya ngurusin NU ibu-ibu. Jadi pengurus NU itu saya bukan siapa-siapa, nggak pengen jadi apa-apa. Setidaknya anak saya, anak cucu saya nanti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian yang terakhir, saya terima kasih. Di sini mungkin ada yang dititipin celengan sama saya. Lah itu yang mendukung juga kegiatan Nahdlatul Ulama, kegiatan PRNU Desa Mekarsari. Mudah-mudahan celengan yang disisihkan itu untuk kegiatan nanti jadi penolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat datang kami ucapkan kepada pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Setia Mekar. Insya Allah nanti akan banyak pengurus-pengurus dari Setambun Selatan akan hadir. Nah, sambil menunggu Ustadz Dede Ismail, ya, Ustadz Dede Ismail sekarang ceramah tarhib Ramadan di Lambang Sari. Udah naik ada setengah jam, sebentar lagi beliau kesini. Beliau udah saya titipin duit buat hadiah, ya. Buat hadiah. Oh iya, kata Mbak Hasyim Asy'ari, Pak Sadia, oh iya masuk. Saya bawa laki saya. Kata Pak Sadia, saya nggak mau masuk sendirian karena laki saya juga aktif malam Sabtu, namanya Bapak Miwar. Ya, beliau aktif Bu, ya luar biasa. Saya aja kalah sama beliau. Beliau subuh udah bangun, kalau saya kadang masih molor, ya. Maka dari itu saya berpesan lagi kepada ibu-ibu, ayo ikut ngurusin NU, ngaji di tiap malam Sabtu, karena di situ ada kajian tentang fikih, kitab Nasaihul Ibad, kemudian ada istighosa, ada kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan ngaji fikih, ibu-ibu itu jadi tahu sesuatu yang najis atau tidak najis. Siapa yang ngajar fikih di sini Bu tiap malam Sabtu namanya? Ustadz Abdurrahman. Beliau yang mengajarkan kitab fikih, beliau telaten, ya. Yang tadinya tidak tahu tentang najis jadi tahu. Yang tadinya yang membatalkan wudu, membatalkan puasa tidak tahu jadi tahu. Itulah pentingnya ngaji. Mudah-mudahan ibu-ibu semua panjang umur. Yang sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan, mudah-mudahan ibu-ibu sampai Ramadan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan banyak duitnya semuanya, amin ya rabbal alamin. Saya pribadi masih menunggu pengurus ranting dari Tambun, yaitu kawan saya Ustadz Adang Sukardi, karena di sini ada yang menunggu kawannya. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.